AC Milan sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah kalah, badai cedera bertambah parah pula. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, itulah nasib yang dialami AC Milan saat ini. Tak cuma menelan kekalahan di Liga Champions, Milan juga harus menerima kenyataan bahwa badai cedera di tim mereka bertambah parah. Rabu 29 November dini hari WIB, Milan menjamu Borussia Dortmund di San Siro. Rossoneri sejatinya memiliki modal apik usai di matchday sebelumnya, sukses mengalahkan PSG. Sayang Milan kini justru menyerah 1-3 dari Dortmund. Gol penyeimbang Samuel Chukwueze gagal membawa Milan meraih poin, usai Dortmund mencetak 2 gol di babak kedua lewat aksi Jamie Bino Gittens dan Karim Adeyemi. Hasil ini membuat Milan kini terpuruk di peringkat terbawah grup F. Meski demikian, Il Diavolo Rosso masih memiliki peluang lolos ke 16 besar dengan satu laga tersisa, yakni melawat ke markas Newcastle. Kekalahan ini sedikit banyak disebabkan oleh cedera yang dialami bek Malick Thiaw di awal babak kedua. Thiaw tiba-tiba memegangi pahanya usai beradu sprint dengan Bino Gittens. Stefano Pioli pun terpaksa menarik keluar Thiaw dan menggantinya dengan Radek Runik yang notabene seorang gelandang bertahan. Keputusan ini terpaksa diambil karena tak ada lagi stok bek tengah di bangku cadangan. Selain peluang lolos ke 16 besar yang sangat tipis, Milan kini harus menghadapi masalah baru yang tak kalah peliknya. Menipisnya stok pemain di tim utama karena diterpa badai cedera. Malang bagi Milan, Thiaw bisa jadi harus absen dalam beberapa pekan ke depan karena biasanya cedera hamstring memerlukan waktu selama lebih dari sebulan untuk pulih. Thiaw menjadi pemain ke-9 di skuad Milan saat ini yang harus menepi karena cedera. Sebelumnya, Pioli sudah harus kehilangan sejumlah pemain kuncinya. Sebelum Thiaw, para pemain Milan yang harus menjalani pemulihan cedera adalah Simon Kjaer, Marco Pellegrino, Pierre Kalulu, Mattia Caldara, Rafael Leao, Ismael Bennacer, Noah Okafor, hingga Marco Sportiello. Akhir pekan ini, Milan akan bermain di kandang dengan menjamu Frosinone dalam laga lanjutan Serie A. Menarik dinanti bagaimana Pioli mengatasi permasalahan banyaknya pemain yang cedera di timnya. Apa yang dibutuhkan AC Milan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions? AC Milan, meskipun secara teknis masih memiliki kesempatan untuk melangkah ke babak 16 besar Liga Champions, berada dalam posisi yang sangat sulit setelah kekalahan 3-1 dari Borussia Dortmund. Hasil ini menempatkan Il Diavolo Rosso di ambang eliminasi dari kompetisi bergengsi ini. Rossoneri hingga saat ini hanya mencatat 1 kemenangan dalam fase grup, yaitu saat mengalahkan PSG 2-1 di San Siro. 2 kali seri dan 2 kekalahan telah menyulitkan posisi mereka, dan kekalahan di kandang dari Dortmund semakin memperumit situasi Rossoneri. Saat ini, Milan masih memiliki peluang kecil untuk lolos ke babak 16 besar. Namun untuk mewujudkannya, skuad Stefano Pioli harus bisa mengalahkan Newcastle United dalam pertandingan tandangnya. Sementara Milan juga harus berharap Borussia Dortmund mampu mengalahkan PSG di Jerman. Dortmund telah memastikan tempat mereka di babak 16 besar, tetapi dengan hasil imbang PSG melawan Newcastle, berkat penalti Kylian Mbappe di menit-menit terakhir, posisi teratas grup masih belum pasti. Saat ini, Dortmund memimpin grup dengan 10 poin, disusul oleh PSG dengan 7 poin, sementara Newcastle dan Milan masing-masing memiliki 5 poin. Dalam skenario di mana dua tim memiliki poin yang sama, kriteria perbedaan poin head-to-head akan menentukan posisi mereka di grup. Misalnya PSG imbang melawan Dortmund, poin tim Perancis akan menjadi 8.
Sementara jika pertemuan antara AC Milan dan Newcastle berakhir dengan kemenangan bagi salah satu tim, maka poin tim pemenang akan menjadi 8, sama dengan milik PSG. Kondisi ini membuat pertarungan Milan semakin sulit, karena selain hasil head-to-head antar tim, selisih gol dalam pertemuan langsung dan jumlah gol yang dicetak juga bisa menjadi faktor penentu. Dengan begitu, harapan AC Milan untuk melangkah ke babak berikutnya tergantung pada hasil pertandingan terakhir dan hasil langsung antara Dortmund, PSG, dan Newcastle. Bintang AC Milan biang kekalahan lawan Dortmund di Liga Champions. Nama pertama adalah Mike Maignan. Kiper asal Prancis ini tampil buruk lantaran gagal mengantisipasi sejumlah peluang mudah yang dibuat Dortmund. Seperti yang terjadi pada gol kedua dan ketiga, di mana Maignan melakukan kesalahan yang seharusnya bisa diredam jika sang kiper lebih tenang dan sigap. Secara statistik, tak banyak yang bisa dibanggakan dari penampilan Mike Maignan. Laman WhoScored pun memberikan rating 5,4 alias paling buruk dari seluruh pemain di laga semalam. Berikutnya adalah David Calabria. Bertindak sebagai kapten tim, namun bek sayap ini beberapa kali melakukan error dan membuat pertahanan AC Milan mudah dilewati. Bahkan di awal laga, David Calabria melakukan pelanggaran fatal dan membuat Dortmund bisa mencetak gol melalui titik putih. David Calabria juga 2 kali berhasil dilewati pemain lawan. Catatan yang cukup jelas membuktikan betapa rapuhnya sektor kanan AC Milan kemarin. Terlepas dari 1 assist yang ia buat, penampilan David Calabria seharusnya bisa lebih baik lagi agar AC Milan tidak kebobolan banyak gol. Theo Hernandez. Setali 3 uang dengan David Calabria, bek sayap kiri AC Milan yang dihuni Theo Hernandez juga kerap kali jadi celah buat pemain Dortmund melakukan penetrasi. Meski begitu, rapor pertahanan Theo Hernandez sedikit lebih baik ketimbang David Calabria dengan 2 kali clearance dan 1 kali block shots. Namun yang membuat penampilan Theo Hernandez buruk adalah kontribusinya yang minim dalam membangun serangan. Walau beberapa kali mendapat bola, namun Theo Hernandez terlihat bingung untuk mengalirkannya hingga berujung diintersep pemain lawan. Olivier Giroud jadi ujung tombak untuk membantu AC Milan mencetak gol, namun Olivier Giroud sering melewatkan kesempatan emas yang datang. Bahkan, Olivier Giroud gagal membawa AC Milan unggul lebih dulu setelah eksekusi penaltinya tak mampu menjebol gawang Dortmund di menit ke-6. Setelah kegagalan tersebut, Olivier Giroud pun mulai tak terlihat perannya di lapangan dan makin tertutup sinarnya usai Luka Jovic masuk. Terakhir adalah Rade Krunic. Pemain asal Bosnia ini membuat gawang AC Milan langsung kebobolan 2 gol setelah masuk menggantikan Malik Thiaw yang cedera. Faktor posisi yang tak ideal membuat penampilan Rade Krunic jauh dari kata memuaskan dan beberapa kali berhasil dimaksimalkan pemain lawan. Rade Krunic yang biasanya bermain sebagai gelandang terpaksa harus bermain sebagai center back sejak menit 53. Alhasil, pergerakannya tidak terlalu agresif dan beberapa kali gagal menutup aliran bola lawan. Selang 6 menit setelah di lapangan, Rade Krunic pun harus melihat gawangnya dibobol Jamie Bino Gite.